Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita membuat tema tentang iri dan dengki. Jadi sifat iri dan dengki ini juga termasuk penyakit-penyakit hati. Jadi jangan sampai kita itu merusak hati kita dengan sifat iri hati, yang mana akan menjadikan hati kita semakin hitam, semakin rusak, sehingga menjadi sulit untuk menerima hidayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di tengah-tengah masyarakat tentunya kita sering melihat bagaimana perilaku orang-orang yang iri hati, yang mana pasti akan menjadikan suatu masalah di dunia juga di akhirat nanti. Jadi ketika seseorang mempunyai sifat iri hati di dalam hatinya kepada orang lain tentunya, jadi sifat iri hati itu pasti ada kaitannya dengan orang lain. Ketika orang lain mendapatkan nikmat rezeki atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, orang iri hati ini tidak senang. Jadi ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak pernah senang. Seakan-akan nikmat atau pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ini hanya untuk dirinya saja. Kalau bisa semua nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak jatuh kepada orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Nah, hal seperti ini bisa menimbulkan juga sifat rakus pada diri seseorang. Karena sifat iri hati ini dengan rakus itu hampir sama juga. Soalnya orang iri hati itu tidak menginginkan nikmat diberikan kepada orang lain, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Tapi tidak semua orang itu mempunyai sifat iri hati. Ketika orang itu mempunyai hati yang baik, mempunyai akhlak yang baik, mengerti ilmu, mengerti iman Islam, itu insya Allah bisa membentengi hatinya dari sifat iri hati. Makanya kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, tentunya kita sudah diberi tuntunan contoh oleh Rasulullah Muhammad SAW, atau di dalam Al-Quran sendiri, yang mana Al-Quran ini merupakan firman-firman Allah atau perkataan-perkataan Allah yang dicantumkan dalam Al-Quran. Jadi secara tidak sengaja kita itu ketika membaca Al-Quran itu bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang sudah diberikan contoh teladan oleh Rasulullah Muhammad SAW juga di dalam firman-firmannya Allah di dalam Al-Quran, kita hendaknya bisa mengambil manfaat dari teladan Rasulullah SAW, contoh dari Rasulullah Muhammad SAW juga di dalam Al-Quran. Karena dengan demikian kita bisa menghindari sifat iri hati, sehingga bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Jangan sampai
kita itu membiarkan sifat iri hati ini sehingga menjadikan kita itu sibuk dengan mengurusi orang lain. Jadi sifat iri hati itu tentunya kita akan sibuk mengurusi orang lain. Karena apa? Ketika saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, atau mungkin saudara kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita itu tidak pernah puas, tidak pernah senang. Akhirnya ketika saudara kita atau sahabat kita mendapatkan nikmat, misalnya tetangganya beli kulkas, maka hatinya pun juga panas. Ketika saudara kita atau teman kita beli mobil, jantung kita deg-degan. Nah, ketika saudara atau teman kita bisa membuat rumah yang lebih bagus dari kita, jantung kita semakin deg-degan lagi. Ya, dengan demikian kalau terus-terusan begitu bisa menjadikan umur kita semakin pendek, bukan menjadi umur yang panjang barokah, tetapi malah menjadikan umur kita pendek, kemudian akan dimasukkan ke nerakanya Allah. Jadi efeknya itu bukan di dunia saja, tapi juga di akhirat. Ketika di dunia kita selalu dihantui dengan perasaan-perasaan yang tidak enak, jengkel atau iri, atau kita itu selalu deg-degan, sehingga perasaan-perasaan itu hanya akan menimbulkan kerugian kepada kesehatan kita sendiri. Oleh karena itu kita harus benar-benar bisa menghindari sifat iri hati ini, karena sifat iri hati ini kita tentunya bisa mengambil pelajaran bahwasanya akan menjadikan kita semakin terpuruk di dunia, bahkan nanti di akhirat. Terkadang manusia itu tidak sengaja kumpul-kumpul. Tentunya orang-orang yang iri hati itu biasanya juga ada temannya, ada gengnya, istilahnya ada gengnya. Ketika berkumpul-kumpul cerita, ya seperti hibah, seperti rasan-rasan itu tidak sengaja, itu karena sifat iri akhirnya menimbulkan suatu perkumpulan, atau mungkin di pos, atau mungkin di rumahnya seseorang, membahas tentang saudara atau sahabat kita yang mendapatkan nikmat dari Allah, yang mana orang-orang ini tentunya orang-orang yang sudah sepaham. Jadi memang kelompok orang-orang yang senang dengan iri hati atas nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Nah, ini terkadang kita itu tidak menyadari bahwasanya itu hanya akan merusak amal ibadah kita ketika kita melaksanakan ibadah di dunia. Jadi sifat iri hati ini nanti juga akan merusak amal-amal ibadah kita yang kita lakukan selama di dunia. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi sia-sia karena penyakit hati, termasuk iri hati ini. Terkadang kita itu di dalam bertetangga bisa menimbulkan iri hati karena orang tetangga kita bisa membeli sesuatu atau mendapatkan nikmat anugerah dari Allah. Terkadang kepada saudara kita saja bisa menjadikan kita iri, karena mungkin orang tua kita itu tidak, ibaratnya kita itu merasa cintanya orang tua itu lebih condong kepada saudara kita yang lain. Nah,
Sifat iri hati ini dulunya memang sudah pernah dilakukan oleh putra-putranya Nabi Adam alaihissalam. Jadi pertama kali iri hati itu dicontohkan oleh putra-putranya Nabi Adam alaihissalam, yang mana putranya Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil, itu bersaudara. Masing-masing setiap Siti Hawa melahirkan itu selalu kembar. Dan kembaran di antara Habil dan Qabil itu ada yang cantik dan ada yang jelek. Jadi ketika Qabil mendapatkan pasangannya yang jelek, karena itu pasangannya dari Habil, maka dia pun iri karena pasangannya yang cantik. Seharusnya untuknya merasa demikian, karena tidak diberikan kepadanya, maka dia pun juga iri karena bukan pasangannya kok diberikan kepada saudaranya Habil. Kemudian ketika bersedekah, Habil sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sedekahnya yang terbaik, sedangkan Qabil bersedekah dengan sedekahnya yang sangat jelek. Kadang seperti ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya ketika orang mendapatkan nikmat anugerah itu karena usaha dan doa orang lain atau prestasi kerja kerasnya orang lain, tetapi kita tidak menyadari bahwasanya kita itu tidak mau berusaha, bermalas-malasan atau kurang cerdas, sehingga hal seperti itu tidak pernah dipikirkan oleh dirinya sendiri. Ibarat kita itu rezeki atau nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda. Kadang orang itu diberi rezeki yang besar, kadang diberi rezeki yang sedengan, kadang diberi rezeki yang kecil. Nah, seperti itu kadang kita itu tidak pernah menyadari sama sekali. Kita hanya sibuk dengan memikirkan orang lain, nikmat orang lain atau pemberian orang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita itu sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika orang lain mendapatkan nikmat, itu seharusnya kita senang atas nikmat yang diberikan Allah kepada saudara atau tetangga atau teman kita, sehingga dengan nikmat itu tentunya kalau orang itu yang diberi nikmat itu orang yang baik, orang yang dermawan, tentunya kita akan bisa merasakan dari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang nikmat itu seperti itu. Nikmat diberikan kepada orang lain, tapi kita bisa merasakan nikmat itu. Tetapi kita kadang tidak mampu merasakan atau mensyukuri nikmat yang seperti itu, seolah-olah dia menginginkan nikmat itu hanya utuh untuk dirinya, jadi tanpa perantara dari orang lain. Padahal rezeki dari Allah itu kadang dari orang lain kemudian baru kepada kita. Ibaratnya kita itu bekerja kepada orang, kemudian kita mendapatkan rezeki. Nah, seperti itu karena ibaratnya orang yang lebih kaya itu mendapatkan nikmat dari Allah, tetapi terkadang kita itu
karena iri sehingga menimbulkan fitnah-fitnah yang keji kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada tetangga-tetangga kita. Mungkin di dalam bermasyarakat tentunya terkadang ada isu, ada orang yang memakai tuyul atau babi ngepet atau apa itu ya. Seperti itu kadang di masyarakat itu tidak tahu tentang hal-hal yang sifatnya tidak kelihatan tapi sudah menuduh-menuduh sehingga menimbulkan fitnah kepada orang lain. Iya kalau fitnahnya itu benar. Kalaupun benar, kalau salah, maka kita akan mendapatkan keburukan yang semakin bertambah. Nah, seperti itu karena kita itu sibuk dengan mengurusi nikmat orang lain, tetapi kita tidak pernah berpikir kepada nikmat yang diberikan Allah kepada kita sendiri. Oleh karena itu, kita hidup di tengah masyarakat, tentunya kita itu juga bisa melihat orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang senang bersedekah, orang-orang yang senang menuntut ilmu, orang-orang yang senang sholat berjamaah, orang-orang yang senang melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, beribadah kepada Allah dengan ibadah yang lainnya. Nah, seperti itu perlu kita untuk iri untuk melaksanakan hal-hal kebaikan seperti itu sehingga kemudian kita menata hati kita untuk kebaikan-kebaikan. Yang pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua berbuat baik kepada sesama manusia. Karena itu kita itu harus benar-benar menjaga diri kita dari sifat iri hati ini. Karena apa? Kadang orang yang seorang pejabat saja atau orang yang mendapatkan jabatan mulai dari ke-RT-an sampai menjadi presiden, orang itu kadang mempunyai sifat iri. Sifat iri apa? Karena teman kita, sahabat kita, atau tetangga kita itu mendapatkan jabatan yang lebih enak, yang lebih tinggi, maka kita iri karena jabatan itu. Sehingga kadang karena iri itu kita secara tidak sengaja, orang yang berbuat, kadang seorang pejabat itu ketika naik pangkat ada yang berbuat jelek, istilah menjadi penjilat atau mempengaruhi atasannya untuk menjadikan dia jadi orang yang lebih tinggi jabatannya. Nah, seperti itu kadang akhirnya kita itu bisa meniru perbuatan yang jelek itu. Padahal seharusnya itu jadi pelajaran bagi kita bahwasanya kita harus berhati-hati, jangan sampai kita melakukan suatu keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang bisa menimbulkan amal kita menjadi amal yang jelek, menjadi kesesatan, kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa juga menimbulkan kejelekan kepada saudara-saudara kita atau teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita. Itu tentang kadang jabatan seperti itu. Kita seharusnya bisa berusaha sebaik mungkin. Karena apa? Semua yang ada di dunia ini akan sirna. Akan sirna kalau kita tidak bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Walaupun kita mempunyai harta yang banyak, walaupun kita mempunyai anak yang punya prestasi tinggi, atau kita mempunyai kemewahan-kemewahan yang lain, atau mungkin golongan atau kekuatan yang lebih kuat, yang lebih baik,
hal itu akan sirna karena semua manusia akan meninggalkan dunia ini, yaitu dengan kematian. Jadi ketika kita mempunyai perilaku-perilaku yang buruk, kita harus menyadari, mengingatkan diri kita sendiri bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita akan pasti melalui apa yang namanya kematian itu. Nah, di situ kalau kita bisa menyadarkan dengan nasihat kematian ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang tidak selalu mengumbar hawa nafsu kita untuk mencapai kemuliaan-kemuliaan atau kehormatan-kehormatan di dunia yang hanya bisa menimbulkan kejelekan-kejelekan. Di situ kita harus bisa memahami. Tetapi kita harus berusaha mencari kemuliaan, kehormatan yang benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat iri ini harus benar-benar kita hapus, kita hilangkan pada hati kita dengan cara hati kita selalu kita isi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita melakukan kebaikan kepada sesama manusia, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Insya Allah sifat iri yang ada pada diri kita akan tersingkir dengan sendirinya. Jadi itu merupakan salah satu cara bagaimana kita harus menghilangkan penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita, termasuk penyakit iri, hati, dengki kepada orang lain tentunya. Makanya kita harus berhati-hati. Dengan demikian perilaku iri, dengki ini jangan sampai menular kepada anak cucu kita, sehingga perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang sering kita lakukan di tengah keluarga itu bisa menimbulkan contoh yang buruk kepada anak cucu kita. Bahkan kita kalau meneruskan penyakit iri hati ini, tentunya kita akan dijadikan musuh kepada orang lain, yang mana kadang orang itu walaupun mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang itu ketika dijadikan sasaran untuk gunjingan kepada orang lain juga merasa risih atau merasa enggak enak hati juga. Akhirnya terjadi permusuhan kalau sampai ketahuan. Nah, itu harus kita tinggalkan. Makanya kita harus benar-benar menjaga hati kita, jangan sampai hati kita itu rusak karena iri atau dengki itu, kemudian juga bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kami akhiri, ketik Imam_Ubed dan like dan subscribe. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Tentunya kami tidak merasa orang yang pandai, masih banyak belajar, dan semoga kita sama-sama belajar dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak cucu keturunan kita dijadikan orang-orang yang soleh-solehah, diberi kita semua diberi sehat walafiat, diberi
umur yang panjang, umur yang barokah, fiddin wa dunya wal akhirah, diberi rezeki yang luas, yang manfaat barokah untuk ibadah haji dan umroh ke Makkahul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah, dan juga untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan hamba-hamba yang akan dijadikan penghuni dari surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar selamat di dunia juga selamat di akhirat, sehingga kita nanti bisa berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami akhiri cukup sekian. Wallahu muwafiq aqwamut thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.